dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Halo guys, halo juga Boraya Handayani. Gimana kabarnya? Baik juga kan? Semoga baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, now I would like to tell you about narrative text. Sekarang Zila akan menjelaskan tentang narrative text. Kenapa kelas 9 kebanyakan teks? Karena memang kelas 9 itu mempelajari teks. Kalau kemarin-kemarin kita mempelajari prosedur teks, report teks. Nah, now we learn about narrative text. Okay, what is narrative text? Apa itu narrative text? Kira-kira apa ya? Tahu nggak sih narrative text itu apa sih? Ayo kita lihat penjelasannya. Let's check this out. Okay, in here have definition of narrative text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Atau teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Nah, naratif text itu sama dengan dongeng. Dongeng itu banyak kan, ada fabel, cerita tentang binatang, ada juga myth, cerita tentang mitos, ada juga legend, menceritakan tentang legenda. Yang namanya dongeng itu kata dunia percemahan, iya kan? Jadi yang namanya dongeng itu nggak tahu nggak, tapi pada dasarnya dongeng itu bertujuan untuk menghibur sang pembaca. Oke, di sini ada generic structure of narrative text. Narrative text have three generic structures. First, orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Di sini berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Jadi yang diceritakan itu siapa, atau apa, kapan, dan di mana. Itu ada di orientation. And the second, complication, where the problem and the story develop. Permasalahannya muncul, atau di sini adalah klimaks daripada masalah itu sendiri. And the third, resolution, where the problems and the story is solved. Masalah selesai atau masalah terpecahkan. Biasanya masalahnya selesai secara baik, happy ending, ataupun buruk, bad ending. Nah, itu yang namanya generic structure di dalam narrative text. Purpose of narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Tujuan teks narasi itu adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita. Berarti yang namanya dongeng itu membiarkan kita berimajinasi dengan cerita-ceritanya. Jadi ceritanya itu seakan nyata, tapi itu dongeng. Iya nggak sih? Iya harusnya. Jadi naratif teks itu mendongeng dan itu emang benar-benar menghibur sang pembacanya. Nah, tujuan juga di sini kalau misalkan di naratif teks itu juga ada moral value-nya atau nilai moral itu sendiri untuk apa? Biasanya kalau di cerita-cerita kan suka ada nilai yang terkandung di dalam cerita itu adalah tuh. And here have the characteristic and language feature of narrative text. First, past tense. Karena di sini kita bercerita dan mendongeng, biasanya itu kan sudah terjadi atau cerita-cerita lampau. Jadi itu menggunakan language feature-nya itu past tense, verb 2. Second, sini ada adverb of time. Use once upon time, pada zaman dahulu kala, atau juga menggunakan one day, dan etc. sebagainya. Ya kan biasanya kalau dongeng kan biasanya pada zaman dulu kala, atau misalkan juga kadia cek cenah kayak gitu.
And then di sini ada time conjunction. Menggunakan conjunction, kata penghubung when, then, and suddenly, and etc. And fourth, di sini ada specific character. The character of the story is specific, not general. Jadi karakter di sini kalian harus mendetail. Kayak misalkan Cinderella. Cinderella itu karakternya ada Cinderella, ada pangeran, ada ibunya, dan juga kakak tirinya. Jadi emang punya cerita sendiri per karakternya. Tidak menggunakan dia. No. Tidak ada dia di antara kita. Jadi seperti itu. Jadi si karakternya itu harus mendetail. Jadi kalau kalian menceritakan Snow White, berarti karakternya ada pangeran, ada kurcaci. Ada juga iya nggak sih ada kurcaci? Iya deh kalau nggak salah. Iya kurcaci itu. Lalu ada penyihir kalau di Snow White dan lain sebagainya. Lalu di sini menggunakan action verbs, a verb that show an action. Kata kerjanya seakan-akan mengaksikan. Misalkan Putri Salju berjalan menuju hutan, berarti itu kata kerja yang beraksi. Dan juga di sini ada direct speech. It is to make the story lively, menghidupkan sebuah cerita. Jadi kalau misalkan di direct speech uses present tense, menggunakan present kata kerja sekarang. Misalkan di sini Snow White say, Snow White berkata, my name is Snow White. Namanya itu adalah Snow White atau Putri Salju. Like this. Oke, ini ada example of narrative text, di mana ada the rabbit and turtle. Tahu kan? Kisah seekor kelinci dan juga kura-kura. Ceritanya itu kan kayak kelinci itu jadi songong. Katanya dia itu punya kecepatan dalam berlari dan dia mentertawakan seekor kura-kura yang emang jalannya itu lambat. Jadi si kelinci itu berpikir untuk menantang sang kura-kura. Jadi supaya bisa membuktikan kalau lari si kelinci itu lebih cepat daripada kura-kura. Dan pada akhirnya masalahnya itu adalah kelincinya itu dengan santainya dan dengan egoisnya dia mungkin karena berpikiran kura-kura mah lambat, jadi mendingan istirahat dulu lah. Tapi istirahatnya itu atau dia tidurnya itu kelamaan sampai pada akhirnya dia menemukan si kura-kura sudah sampai di garis finish. Nah, itu moral value dari cerita ini adalah jangan sombong dengan apapun itu. Iya kan? Karena sombong gak ada, ya tidak membuktikan apapun itu. Nah, ini dongeng daripada fabel. Karena di sini kelinci dan kura-kura, berarti ini menceritakan tentang dongeng fabel. Thank you for watching. I hope all of you don't be bored and don't forget to washing your hand and then wearing a mask if you want to go anywhere, and then keeping your distance. Jangan lupa jaga protokol kesehatannya, oke? Thank you. Bye bye. Dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.